Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Izul Syauki Imani akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah struktur data teori. Presentasi ini berjudul Struktur Data Double Linked List untuk Data Mahasiswa. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ketentuan UAS struktur data teori. Di sini saya Izul Syauki Imani. Kita langsung saja ke presentasinya. Yang pertama, start with why. Intinya adalah why atau mengapa kita harus mengelola data dengan efektif. Di sini saya akan menjelaskan dua alasannya, yaitu adalah data adalah inti dari informasi. Data seringkali berisi informasi yang penting seperti nama jurusan, IPK, dan akademik. Sehingga data harus dikelola dengan sebaik mungkin agar nantinya bisa digunakan dengan bijak juga. Lalu, yang kedua adalah struktur data yang efisien. Dengan mengelola data yang efektif, kita akan membuat struktur data yang efisien. Dengan sistem yang terorganisir, proses pendaftaran, pencarian, pembaruan data akan lebih cepat dan lebih sedikit kesalahan. Lalu, yang kedua, mengapa double linked list? Di sini saya juga akan menjelaskan dua alasan kenapa saya menggunakan double linked list. Yang pertama, yaitu karena alasan fleksibilitas. Double linked list memungkinkan kita untuk menambahkan atau menghapus data dari kedua sisi, yaitu depan atau belakang, tanpa merusak data lainnya atau struktur lainnya. Lalu yang kedua adalah overhead yang minimal. Dengan overhead yang minimal, operasi seperti penambahan dan penghapusan data bisa dilakukan dengan waktu yang sangat cepat, sehingga data lebih efisien untuk diproses. 2. Definition. Apa itu double linked list? Double linked list adalah struktur data yang dimana setiap node menyimpan 3 informasi penting, yaitu ada data, pointer ke node berikutnya, lalu pointer ke node sebelumnya. Double linked list memiliki beberapa keunggulan atau fitur utama. Di antaranya adalah navigasi dua arah yang memungkinkan kita untuk menelusuri daftar data dari awal hingga akhir dan sebaliknya, sehingga membuatnya lebih fleksibel. Lalu yang kedua, ada alokasi memori yang dinamis, yang memungkinkan kita untuk menambah atau menghapus elemen tanpa mempengaruhi elemen lainnya yang ada. 3. Technical and flow code. Yang pertama, ada logika untuk menambah data. Yang dimana yang pertama adalah menambah data di awal jika IPK paling rendah. Jika data yang dimasukkan memiliki nilai yang lebih kecil dari data yang di awal daftar, maka kita tambahkan dia di depan. Lalu menambah data di akhir jika IPK paling tinggi. Jika data yang dimasukkan memiliki nilai lebih tinggi dari semua data yang ada, maka kita tambahkan dia di belakang. Lalu menambah data di tengah. Jika IPK di antara dua node atau nilainya itu di tengah-tengah antara dua node. Kita harus menambahkan data tersebut di posisi yang tepat dengan mengubah pointer next dan pref pada node yang ada. Lalu logika untuk menghapus data. Menghapus node yang cocok dengan nama yang diberikan. Lalu menyesuaikan pointernya. Untuk head, set node berikutnya sebagai head baru. Lalu pastikan pointer pref dari node berikutnya di set ke 0. Lalu untuk tail atau menambahkan data di akhir, set node sebelumnya sebagai tail baru. Dan atur pointer dari next atau atur pointer next dari node sebelumnya ke 0. Lalu menghapus data dari tengah. Hubungkan node sebelumnya ke node berikutnya. Ketika menghapus node di tengah, kita perlu dilakukan dua perubahan. Yang pertama yaitu menghubungkan node sebelumnya ke node berikutnya dan menghubungkan node berikutnya ke node sebelumnya.
Poin pentingnya, penghapusan dalam double linked list memungkinkan kita untuk menghapus data dengan efisien tanpa perlu memindahkan data lain. Yang ketiga, logika untuk menampilkan data. Menampilkan data dalam urutan yang terurut, dari awal daftar dari head ke tail. Untuk menampilkan data, kita cukup membaca nilai setiap node dalam urutan IPK. Poin pentingnya, double linked list sangat cocok untuk menampilkan data dalam urutan tertentu karena dapat dengan mudah diurutkan berdasarkan kriteria seperti IPK. Yang keempat, aplikasi di dunia nyata. Untuk contoh aplikasi di dunia nyata yang menggunakan double linked list, salah satunya adalah sistem di universitas. Data mahasiswa seringkali diurutkan berdasarkan beberapa kriteria seperti IPK dan jurusan. Double linked list memudahkan kita dalam pengelolaan datanya, sehingga bisa dilakukan dengan lebih efisien dan dinamis. Lalu yang kedua ada aplikasi perpustakaan. Aplikasi perpustakaan bisa menggunakan struktur double linked list untuk mengelola data buku yang harus selalu diurutkan berdasarkan judul atau lainnya. Lalu untuk aplikasi lainnya yaitu setiap skenario yang menggunakan data dinamis itu dapat atau bisa menggunakan konsep double linked list. Kelima, conclusion dan closing. Conclusion atau kesimpulan. Yang pertama, double linked list sangat efisien untuk aplikasi yang membutuhkan operasi pengelolaan data yang sering berubah, seperti menambah, menghapus data. Keunggulannya, dalam pemeliharaan urutan dan fleksibilitas dalam pengelolaan data menjadikan pilihan yang baik untuk sistem manajemen data. Dengan dua printer, data dapat diatur secara dinamis dan terurut. Lalu, aplikasi ini cocok untuk sistem manajemen data mahasiswa dan perpustakaan. Fitur seperti pencarian dan filter bisa ditambahkan di masa depan, seperti filter menggunakan IPK yang tertinggi atau filter yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya mengutip quotes dari Steve Jobs yang seperti ini. Everybody in this country should learn how to program a computer because it teach you how to think. Yang kurang lebih artinya adalah semua orang di negara ini atau dunia harus belajar bagaimana memprogram komputer karena itu akan mengajarkanmu cara untuk berpikir atau bagaimana cara untuk berpikir. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya Idris Syauqi Imani, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.